Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, menemani para traders ya. Dan dimana kita bisa lihat ini di depan itu ada segerombolan orang ya berkumpul untuk demonstrasi di Amerika ya, anti Trump punya ya. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading pada di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas ya. Dan beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa mulai dan kita bisa lihat lagi halaman yang ini, yang sebelah kanan, dimana perkiraan saya dan ini pun udah diurai di kemarin ya, dimana itu pada salah semua. Saya menyebutkan pada range yang besar di 3153 sampai dengan 58 ya. Lalu low-nya ada di 308590 juga salah. Itu yang kita perlu ketahui, diperhatikan, yaitu pada jam 19 sama jam 15 ya. Apabila ada muncul ini harganya di 3130, kemungkinan besar itu harga bisa naik ya. Tapi nyatanya sampai sore hari ya, sampai pada jam tersebut harganya berkutat di 3100 ya. Jadi tidak ada kenaikan ya. Berarti analisanya sudah salah ya. Dan lalu ini range yang normal ya. Saya memperkirakan high-nya ada di 3143 sampai 48 juga nggak ketemu. Low-nya ada ketemu tapi juga susah juga ya. Saya anggap salah ya. Dan saya juga telah menggarisbawahi apabila pada jam 19 sampai atau jam 15 harganya bertengger di 3130, itu kemungkinan besar itu harganya bisa naik dan NFP itu bolak-balik ya. Tapi nyatanya juga salah juga ya. Oke, dan lalu ini perkiraan saya untuk 1 minggu ini ya, dimana itu range-nya di kisaran di 3150 sampai dengan 2850 ya. Dan itu kalau yang mengharapkan harganya akan turun ya, itu perlu diperhatikan angka 3000 ini ya. Dan ini tahanannya ada di 2930 ya. Dan lalu ini perkiraan saya kalau memang naik di angka 3150, tahanannya ada di supportnya, resistennya ada di 3138. Dan dimulainya ada damai di sana, peace ya, dan rusuh ya. Itu kemungkinan itu bisa mencapai angka di sana. Dan ini kebetulan juga ada ya pada jam kemarin ya, pukul 5.56 ya, tanggal 6 April ya, sore ya. Pada anti Trump, berarti di sana pagi sudah demonstrasi di Gedung Putih ya. Dan lalu ini saya punya buy tadi pagi, saya cut loss ya. Yang satu udah otomatis kena stop itu. Dan kemudian saya berbalik sell ya. Ada profit saya juga ngambil, itu salah sekali itu saya tuh. Padahal jeda waktunya hanya 2 jam itu. Nah akhirnya pada ini juga saya berbalik lagi buy itu. Salah itu pada jam 8.16 ya. Saya tambahkan uang 3.000 lagi. Malah saya tambah saya lagi, coba-coba lagi. Tapi harga nggak mau berbalik. Saya tambah lagi lah. Pikiran ini kan hari Senin, ada kemungkinan ada revenge ya atau bagaimana. Dan saya punya saya cut semua. Kalau tidak cut kan nggak ada masalah. Akhirnya saya cutnya lumayan tinggi. Saya balik buy lagi itu.
Ini jadi posisi saya seperti ini, tapi jam 10-an, jam 11 nggak tahan juga lihat kayak begini. Akhirnya saya lock dulu ya, saya lock dulu sebentar. Saya pikir lihat dulu sebentar ya. Dan kemudian ini harga emas turun, kita bisa lihat ini pada halaman ini ya. Saya ulangin ya. Itu untuk emas turun 3% pada hari Jumat ya. Lalu Nikkei tadi pagi saham Jepang turun 9% ya. Lalu Fed Chairman itu mengatakan resiko yang besar itu menghadapi inflasi ini dan pertumbuhan yang lambat ya. Kita bisa lihat ya semua. Pada ini dampak kerugian semua ya, loser. Ya, emas turun 3% hari Minggu ya. Lalu beberapa spekulan juga, safe haven juga ini ya, margin aset juga dikembalikan ke emas juga nggak bisa cover juga. Ya, Cina juga udah serang balik dengan tarif yang tinggi juga buat Amerika sebesar 34%. Ya, Jerome Powell juga mengatakan tarif itu menaikkan inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat ya. Lalu ini angka-angkanya. Nah, ini posisi saya. Tadi udah locking, saya malah sell lagi. Lalu saham-saham di Asia juga terjun bebas ya, dengan mengharapkan pemotongan suku bunga ya. Dan itu ada dibagikan di halaman short, itu ada. Dan ini isinya, isi beritanya ya. Ya. Nikkei 6%, ya, S&P-nya Amerika 3% ya. Treasury juga rally ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 13.59 dan kurang lebih Eropa juga sedang mau masuk ya. Dan biasanya ada kejutan lagi, karena kita juga ketahui banyak orang bingung ya. Nah, sekarang posisi saya kayak begini. Tadi sell, tadi buy jadi sell, balik lagi sell lagi 0,5. Dan ini signal, tapi signal masih melihat naik ya. Saya mencurigai signal ini agak rancu atau nggak benar ya, kurang sepertinya. Karena ini udah semacam apa ya, crash juga ya pagi-pagi. Dan kita bisa lihat ini angkanya untuk resisten di 3062, 3082, 3107 ya. Lalu bawahnya 3000 support 2972, 2954 ya. Indikasinya lebih banyak orang membeli daripada menjual, dimana belinya itu di 68 ya pada jam 12
12.04 ya, dan sell-nya itu ada di 32% ya. Oke. Dan indikator ekonomi Amerika buat nanti malam saya rasa pun tidak ada ya, yaitu CB Employment Trend Index ya, lalu Fed Consumer Credit, itu hanya dua aja. Dan ini biasa juga tidak ada pengaruhnya ya. Saya rasa lebih condong pada angka silver. Dan ini posisi saya terakhir, saya lock semua dulu ya, untuk memperjelas situasi bagaimana ya. Sama ini saya perkecil aja, dan kita bisa lihat ya sekarang bagaimana dengan analis saya. Dan ini jelas, kita foto dulu, kita akan rubah ke sini. Oke. Oke, kita screenshotnya 3 kali ya. Dan kita bisa lihat sekarang jam sudah melewati jam 2:03 di Jakarta, 32 derajat. Hari ini tanggal 7 April 2025. Dan ini halaman yang pertama itu belum diedit ya, masih yang kemarin punya. Ini juga jadi tahanan yang ini dengan catatan 3138 ini, berhati-hati di situ ya angkanya. Dan ini kemarin punya low, mungkin jadi high hari ini. Dan ini yang perlu diperhatikan jam 19 ya. Itu kita masih lihat di angka 3020 ya. Kalau masih bisa ditengger di sini, itu pasti rebound, tapi reboundnya ke atas itu pasti ada mencari low-nya juga untuk kaki pijakan ya. Itu satu ya. Dan ini perkiraan yang besar ya. Big high-nya ada di 3080 sampai dengan 90 ya. Kalau untuk low-nya ya, saya memperkirakan ada di 2998 dulu ya. Dan kita akan lihat situasi, kalau memang ini deras ya, itu bisa larinya ke 2965 ya. Dan satu lagi tambahan ya, ada tambahan satu ya, kita bisa lihat pada jam 19 nanti ya, apabila harganya masih bertengger di 3020, dan saya rasa ini 2965 kemungkinan besar tidak ada ya, yang ada paling mungkin ini baru dia naik. Oke, dan kita bisa lihat ini perkiraan yang range yang normal ya. Normal saya memperkirakan di 30, harga pertama di 55 sampai dengan 65. Dan di bawahnya ada low-nya ada di 3005 dengan 08. Dengan catatan ya, angka bisa berubah pada jam 19 ya. Kita bisa lihat angka di 3020, apabila di bawah itu ya, itu
high-nya mungkin udah tidak ada, dan kemungkinan dia akan mencari low yang lebih dalam lagi, dan kemungkinan ini sudah mendekati area semi bearish ya. Jadi jelas semua ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 pada jam yang sama. Salam cuan dan always profit.